Yo, halo semuanya, gimana nih kabar hari ini? Baik ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas film yang berjudul Kate yang rilis di tahun 2021. Dimana dalam film ini akan menceritakan Kate yang seorang tukang headshot pala orang, dimana dia diracun oleh seseorang dan itu membuatnya hanya akan bertahan selama 24 jam saja. Kate dengan kondisinya terus memburu siapa dalang yang meracuninya. Oke lah, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Film akan dibuka di kota Osaka, di mana pada saat itu sebuah kelompok Yakuza akan melakukan meet and greet alias pertemuan. Dan saat itu juga kita diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Kate dan orang terdekatnya yang bernama Phoenix. Di mana di sini Kate berperan sebagai tukang headshot ya. Sebelum melakukan tugasnya, tak lupa Kate meminum Floridina, ya biar seger gitu. Kate memulai aksinya dengan membidik sasarannya, namun konsentrasi Kate terganggu dikarenakan ada anaknya si target di sana. Namun karena peluang tembaknya mulai hilang ya, mau tidak mau Kate menembaknya. Terlihat Kate cukup menyesal atas perbuatannya, dan si anak tadi cuma bisa teriak-teriak minta tolong. Melihat keluarga besar geng Yakuza ayahnya malah cabut gitu aja. Sepuluh bulan kemudian di kota Tokyo, Kate yang lagi olahraga malam melihat sebuah keluarga kecil yang bahagia, yang tentunya membuat Kate berharap bisa memilikinya juga. Kate pun meminta izin ya sama Phoenix untuk resign aja lah ya, biar bisa punya kehidupan baru gitu. Apalagi setelah kejadian 10 bulan lalu di Osaka. Namun Phoenix meyakinkan bahwa Kate nggak akan betah jadi orang biasa. Kate pun pergi ke suatu bar di mana dia bertemu seorang pria yang bernama Stephen. Wah, Stephen. Entah jimat apa yang dipakai Stephen ya, baru aja ngobrol udah bisa bertani bareng Kate alias bercocok tanam. Setelah bertani, Kate mendapat misi terakhirnya malam itu. Tak lupa Kate periksa KTP-nya si Stephen ya. Jadi kalau dia bikin masalah nih, biar bisa langsung disikat gitu. Kali ini Kate harus ngekill pimpinan Yakuza. Namun tidak seperti biasanya ya, Kate mulai gagal fokus, pandangan kabur, tenggorokan kering, kuping berdering, juga agak sedikit lapar. Mungkin Kate belum makan. Itu membuat Kate yang biasanya auto aim, kali ini tembakannya meleset jauh. Karena nggak mau misinya gagal, Kate mencoba lagi dan lagi. Namun tetap saja tidak berhasil. Malahan kali ini Kate diburu dong sama Fruit Child atau anak buahnya pimpinan Yakuza. Untuk memuluskan pelariannya, Kate membegal sebuah mobil full variasi dengan lampu RGB, dengan musik DJ Macarena Remix full bass. Kate pun gaspol dengan mobil tersebut yang terlihat kayak film Fast and Furious banget dah. Dan tentu saja ya, dikejar Pak Polisi. Karena Kate yang dalam kondisi gagal fokus, pandangan kabur, tenggorokan kering, kuping berdering, membuatnya mengalami kecelakaan. Kate teringat masa lalunya, di mana awal mula Phoenix mulai merawatnya dan mulai melatihnya dengan berbagai macam keahlian sampai saat ini. Saat terbangun, Kate sudah berada di rumah sakit, dan dia pun akhirnya menyadari bahwa gejala yang dia alami disebabkan dia telah diracuni dengan racun polonium 204. Racun ini belum ada obatnya loh sampai sekarang. Dan Kate hanya mempunyai waktu sekitar ya paling 24 jam lah sisa hidupnya. Kate pun menyadari semua itu gara-gara si kampret Stephen. Kate pun memutuskan untuk kabur dan mengambil beberapa stimulan ke dalam jarum suntik, ya semacam adrenalin gitu, biar dia bisa tetap survive menjalani sisa-sisa waktu dalam hidupnya. Kate langsung gaskui menemui Stephen, yang dimana dia bareng ceweknya. Dari mulut Stephen, Kate mendapat informasi bahwa Stephen disuruh oleh Sato, salah satu anggota geng Yakuza. Keadaan Kate pun makin parah ya, karena racun dalam tubuhnya yang mulai menjalar. Kate pun menemui Phoenix. Buat tanya dong, siapa dalang yang coba meracuninya? Phoenix menjelaskan bahwa itu adalah ulah dari Kijima, pimpinan tertinggi geng Yakuza.
Dan orang yang di headshot 10 bulan lalu itu adiknya si Kijima. Jadi tentu saja ya, dia mau balas dendam atas kematian adiknya. Kate bukannya kicep, malahan semakin barbar memburu Kijima. Dimulai dari Sato, orang yang menyuruh Stephen meracuninya. Sebelum itu Kate mampir dulu ke Indomaret untuk menyiapkan equipmentnya. Pistolnya dikasih silencer dong. Dan Kate pun pergi ke sebuah tempat bernama Black Lizard, tempat Sato berada. Tanpa permisi, Kate langsung main nyelonong aja dan nge-headshot satu persatu anggota geng Yakuza di sana, termasuk Sato juga. Keadaan jadi semakin semrawut karena mereka nggak tahu keberadaan Kijima. Akhirnya pergelutan pun terjadi. Kukira Baiwan ternyata bawa kawan. Walaupun solo versus squad, namun Kate dapat memenangkannya. Hingga saat momen benar-benar mau Baiwan, lawannya malah milih surrender dan memberitahu Kate bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaan bos Kijima. Ani? Kate pun menemui Ani yang lagi nonton konsernya JKT48 ya. Kate pun langsung teringat bahwa ternyata Ani adalah anak dari target yang udah di-kill sama dia 10 bulan lalu. Tanpa basa-basi, Kate langsung menculik Ani. Dan inilah dia, Ani. Ani, gadis imut namun barbar dan no have akhlak ya. Saat ditanya, Ani-chan juga nggak tahu keberadaan Kijima. Namun Ani menelepon Renji, penasihat utama bos Kijima. Disinilah Kate meminta agar Kijima menemuinya untuk membebaskan Ani. Jawa, Ani mulai ya. Dan inilah dia Renji, penasihat utama bos Kijima, sekaligus keluarga besarnya. Jadi Kijima sama Ani dan Renji ini masih ada hubungan keluarga ya. Renji ini nggak turun tangan sendiri, melainkan menyuruh anak buahnya yang bernama Shinzo untuk mengurus penculikannya Ani. Dan sama sekali tidak memberitahu penculikan ini kepada bos Kijima. Balik lagi sama Kate yang lagi nggak karuan, dan si Ani-chan malah no have akhlak di depannya. Kate mampir dulu ke tokonya Mas Joko, mencari bahan-bahan untuk mengobati luka-lukanya sebelum acara pertemuannya dengan bos Kijima. Ya walaupun bos Kijimanya bahkan nggak tahu ya kalau Ani-channya lagi disandra. Kate pun mengikat Ani-chan di dalam WC. Kebayang gak tuh, aroma semerbak mewangi, bagaikan bau bunga di pagi hari. Kate pun keluar dan mengamati situasi. Dan mampir dulu lah ya ke angkringan versi Jepang. Datanglah Shinzo dan Fruit Child atau anak buahnya Renji. Di sini Kate akhirnya menyadari bahwa Kijimanya tidak ada di sana. Baku tembak pun terjadi. Dan seperti biasa, walaupun diserang banyak orang, Kate tidak akan kalah begitu saja. Tidak semudah itu Mas Bambang. Kate dapat meloloskan diri dari kepungan Fruit Child-nya Renji. Namun, Ani-channya juga bisa lolos dong. Dan dia pun bertemu Shinzo. Apa itu berarti Ani-channya aman? Oh, tentu saja tidak. Karena ternyata Renji menyuruh Shinzo untuk ngekill Ani-chan. Loh, kok gitu? Untung saja Kate datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Ani-chan, sekaligus ngekill Shinzo saat itu juga. Kate pun sebenarnya mau ninggalin Ani-chan ya, soalnya dia tuh nggak bisa datengin bos Kijima kepadanya. Namun melihat kondisinya sendiri yang semakin parah, ya apa boleh buat. Akhirnya Kate memperbolehkan Ani-chan untuk ikut dengannya. Dari sini sikap kepedulian Ani-chan mulai tumbuh. Walaupun biasanya dia ugal-ugalan, kali ini dia bisa berbuat baik pada seseorang. Sampai di sini Kate masih merahasiakan ya kalau dialah yang ngekill ayahnya Ani-chan. Pencarian pun dilanjutkan, dimana kali ini Ani-chan berencana membawa Kate ke rumah pacarnya Renji. Entah mengapa ya, Ani-chan terlihat cute banget di adegan ini. Sampailah mereka di rumah pacarnya Renji, dimana dia adalah seorang cowok dong. Itu berarti Renji adalah seorang guy. Ya wah. Ini sih jadi kayak tanda ragil versi Jepang ya.
Si tante ini nggak mau ngasih tahu keberadaannya Renji, hingga akhirnya terjadilah pergelutan di sana. Dan ternyata tante ini juga jago gelut dong, sampai-sampai Kate hampir saja kalah. Untung saja ada Anichan yang membantu Kate, hingga akhirnya sang tante pun terkapar. Kate begitu ketakutan karena mendapati ada darah di wajahnya, karena itu mengingatkannya ya saat kematian ayahnya. Mereka pun menggeledah rumah itu sembari looting-looting gitulah, dan Kate dapat menemukan senjata skin epic dong. Sedangkan Anichan akhirnya mengetahui keberadaan Renji berkat GPS yang terpasang pada Renji. Akhirnya Anichan dapat menemukan keberadaan Renji, dan di sini dia bergaya so cool ya. Dari pengakuan Renji, bos Kijima berada di antara keluarga. Anichan langsung tahu keberadaan Kijima. Mereka pun langsung gaskui ke sana. Tak lupa memberi salam getok buat Renji sampai semaput. Sebelum itu, Kate memberi kabar kepada Varric untuk menemui mayatnya di area perbukitan karena sadar kehidupannya akan segera berakhir. Sekaligus memberi salam perpisahan ya sama Varric. Dalam perjalanan menuju tempat bos Kijima berada, Anichan menceritakan bagaimana kehidupannya yang tak pernah bertemu dengan ibunya sama sekali. Dan saat itu, Anichan masih sempet-sempetnya nih selfie bareng Kate yang sekarat. Aduh, Anichan. Sesampainya di lokasi, Anichan ngebet banget buat ikut sama Kate. Namun Kate melarangnya. Karena Ani kan gadis kecil, anak baik, anak cantik, jadi tetaplah jadi gadis kecil, jangan suka marah-marah, serta kendalikan dirimu Anichan, dan lupakanlah apa yang menimpamu. Begitu kata Kate. Kate pun masuk ke dalam rumah yang dimana ada Kijima dengan santuinya menyambut Kate. Dan di sini fakta mengejutkan terkuak, dimana Kijima menjelaskan bahwa dari dalam keluarganya ada yang berkhianat untuk menjadi pimpinan kelompok geng Yakuza, dimana itu adalah Renji yang bersekongkol dengan orang-orang barat dengan meratakan keluarganya sendiri, dimana orang barat yang dimaksud adalah Varric. Itu berarti Kate selama ini hanya dimanfaatkan oleh Varric, sedangkan Kijima dikhianati keluarganya sendiri demi sebuah jabatan dan kekuasaan. Sementara itu, Varric datang dan dia bertemu dengan Anichan. Di sini, Varric bersikap manis ya. Dan pada akhirnya, Varric membongkar semua apa yang telah terjadi pada ayahnya Anichan. Semua itu disebabkan karena Kate. Waduh, benar-benar Varric. Di samping itu, Kijima sudah pasrah dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. Walaupun bukan dia dalangnya, tapi ya namanya pemimpin ya, jadi harus siap bertanggung jawab. Kate pun mengarahkan pistolnya ke arah Kijima, dan terdengar suara tembakan dari dalam membuat Anichan mulai naik amarahnya. Kate pun memohon pada Anichan biar gak ikut sama Varric. Namun Anichan yang amarahnya udah mendidih langsung menembak Kate. Anichan yang lagi mumet ora karuan akhirnya ikut dengan Varric, dimana Varric mengatakan kini Anichan akan memulai sisa hidupnya. Apakah Kate akhirnya tewas? Tentu saja tidak, karena peluru yang ditembakkan Anichan cuma mampir di kulit wajahnya saja. Jadi Kate-nya masih bisa selamat. Dan saat pingsannya, Kate flashback dengan masa lalunya, dimana saat Kate kehilangan orang tuanya karena terbunuh, disitulah Varric nongol dan merawatnya menjadi seorang yang tak kenal ampun. Sampai-sampai Kate tidak menyadari bahwa sebenarnya dia sedang diperalat. Muncullah bos Kijima yang ternyata masih hidup, karena ternyata Kate tidak benar-benar menembaknya. Akhirnya Kate dan Kijima pun bersatu dan siap meratakan gengnya Renji CS bersama Varric CS. Di sisi lain, Varric marah-marah sama Renji, karena tindakan Renji yang racunin Kate membuat rencananya jadi berantakan. Namun dua orang ini kayaknya sehati ya. Mereka saling memaafkan satu sama lain dan memutuskan baikan lagi.
untuk membangun Yakuza yang aman, damai, sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh bangsa. Jangan lupa coblos Renji-san dan Varric-san. Ya. Kijima dan Cat pun pergi ke tempatnya Renji dan Varric. Dalam perjalanan, Kijima memberikan Floridina kesukaannya Cat, biar semangat war gitu. Sampailah mereka, dan dengan backup bos Kijima, mereka dapat meratakan gengnya Renji dan membuat mereka panik nggak karuan. Di sisi lain, bos Kijima bertemu dengan Renji. Dan sebagai bos Yakuza yang gagah dan pemberani, Kijima pun mengajak Renji untuk Baiwan. Dan ya udah ditebak ya, pada akhirnya Kijima lah yang memenangkan pertandingan dengan easy. Dengan memotong kepalanya Renji. Beuh, ngeri sih. Karena Kijima ini terlalu OP ya. Di sisi lain, Cat berhadapan dengan Varric yang lagi menyandra Ani-chan. Di sini, Varric terus mempengaruhi Cat, namun Cat udah kadung kecewa ya sama Varric. Jadi Cat pun menembaknya, dan menyelamatkan Ani-chan kembali lagi ke paman Kijima. Di akhir hidupnya, Varric mengatakan kepada Cat, tembakan yang bagus. Di akhir film, kita diperlihatkan, akhirnya Cat benar-benar menemui ajalnya di dalam pelukan Ani-chan. Dan film pun selesai. Yos, ending yang cukup menyedihkan ya. Ya walaupun kita tahu hidup Cat nggak akan lama lagi, tapi pas nonton ini film, Miminya sempat berharap mungkin akan ada dokter penyelamat yang menetralkan racunnya. Hingga akhirnya Cat bisa hidup dengan sehat walafiat. Tapi apalah daya, Mimin bukan sutradaranya. Jadi ya begitulah. Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai video yang panjang ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.